Christ alone, my hope is found. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Apa arti lemah lembut? Orang biasanya mengaitkan lemah lembut dengan tutur kata. Tutur katanya lemah lembut, lalu dianggap orang itu lemah lembut. Kalau lemah lembut itu berdasarkan satu kriteria ini saja, tutur kata, maka di Indonesia ada suku-suku yang lemah lembut karena bahasanya halus, tutur katanya halus. Ada suku-suku yang tidak lemah lembut, kasar, sebab bahasanya kasar, nada bicaranya kasar. Lemah lembut yang Tuhan maksudkan itu bukan berdasarkan tutur kata atau bukan berdasarkan tutur kata saja, tapi lebih berdasarkan atau terutama berdasarkan pada sikap hati. Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Tuhan Yesus adalah teladan kelemah lembutan. Bagaimana? Satu, orang yang lemah lembut itu orang yang peka terhadap kehendak Tuhan, dan kepekaan ini membawa dia pada satu sikap, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dengan kata lain, orang yang lemah lembut itu taat pada pimpinan Tuhan, taat pada firman Tuhan. Hal yang kedua, dalam hal kepekaan ini, orang yang lemah lembut ini peka terhadap penderitaan, terhadap kesedihan, terhadap kesusahan orang lain. Sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, menangis bersama dengan orang yang menangis. Peka terhadap kesusahan orang, karena itu dia mau mengulurkan tangan untuk menolong orang yang susah. Orang yang lemah lembut peka terhadap dosanya sendiri terutama, dan segera bertobat. Terhadap dosa yang merajalela di sekitarnya, menyebabkan dia dengan sedih berdoa syafaat bagi orang-orang berdosa yang ada di sekitarnya. Yang kedua, orang yang lemah lembut adalah orang yang merasakan kemarahan karena sebab yang benar. Ya, orang yang lemah lembut bisa marah, tapi bukan marah ngawur, ada dasar yang benar untuk kemarahannya. Contohnya Tuhan Yesus, guru kita dalam kelemah lembutan, dia beberapa kali marah, dan marah sungguh-sungguh. Satu, terhadap orang Farisi karena kemunafikan mereka, terhadap orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka pakai kedok agama untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka, kepada pemimpin-pemimpin di bait Allah yang mencari keuntungan bagi diri mereka pribadi dengan menjadikan bait Allah sebagai pasar. Dan Tuhan Yesus marah. Jadi saudara-saudara, kalaupun harus marah, orang lemah lembut marah karena alasan yang benar, kepada orang yang tepat, di saat yang tepat, pada waktu yang tepat. Sehingga kalau ditanya, layakkah engkau marah? Ya layak, karena kebenaran diinjak-injak. Saudara-saudara, Ignatius, uskup dari Antioquia, dia ditangkap pada tahun 110 Masehi, dibawa ke Roma dari Antioquia untuk dihukum mati. Lalu dia menulis demikian tentang kelemah lembutan, kerendahan hati, dan tidak membalas dendam. Dia bilang gini, terhadap musuh-musuh, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, yang bertindak jahat, tanggapilah kemarahan mereka dengan lemah lembut. Sebagai tanggapan atas kesombongan mereka, bersikaplah rendah hati. Sebagai tanggapan atas fitnah mereka, berdoalah. Menanggapi kesalahan mereka, teguhlah dalam iman. Menghadapi kekejaman mereka, beradablah. Jangan terbujuk untuk meniru mereka. Marilah kita tunjukkan dengan kesabaran kita bahwa kita adalah saudara dan saudari mereka,
dan marilah kita bersemangat untuk menjadi peniru Tuhan. Saudara, kelihatannya orang yang lemah lembut ini kalah. Mungkin selama hidup di dunia sekarang ini tidak punya apa-apa, tidak punya tanah semeter pun. Tetapi kalaupun itu dibilang kalah, maka itu hanya kekalahan yang sementara. Sebab Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, bumi ini akan dimiliki oleh orang yang lemah lembut. Sekarang ini raja-raja tanah yang menguasai tanah luas, mereka bertindak semaunya sendiri dengan penguasaan mereka atas lahan-lahan mereka. Tapi kelak, saudara, pada waktu orang yang lemah lembut menguasai bumi, memiliki bumi, itu akan memiliki bukan untuk sementara, tapi untuk seterusnya, dan dikelola untuk menjadi berkat bagi penduduk bumi ini. Karena itu, saudara, orang yang lemah lembut berbahagia. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.